Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu zuhur kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu sejenak untuk kita dengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi, derajat hadis ini adalah hadis hasan, sehingga masih kelompok dalam hadis yang boleh berhujah dengannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adama yawman nahri amalan ahabba ilallahi min iraqatid dam." Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, tentunya di sini orang yang beriman maupun disebut ibnu Adam, anaknya Adam atau keturunan Adam, yang lebih dicintai oleh Allah pada waktu Hari Raya Aidil Adha yang melebihi daripada iraqatid dam, yaitu menyembelih hewan kurban. Amal yang paling dicintai oleh Allah dilakukan oleh seorang mukmin pada Hari Raya Aidil Adha adalah berkurban. Maka oleh karena itu, serendah-rendah hukum berkurban bagi yang mampu pada waktu Aidul Adha adalah sunnatun muakkadatun. Artinya sesuatu yang memang derajatnya sunnat. Kalau dalam pembagian hukum taklifi berarti kalau dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak sampai dosa, tetapi sangat ditekankan untuk dibuat. Itu makna muakkadah. Bahkan ditulis dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, wa yukrahu tarkuha lil qadiri alaiha. Menjadi makruh bagi yang mampu untuk meninggalkannya. Para jamaah rahimakumullah, dalam pendapat mazhab Hanafi, justru di atas tadi pendapat dari jumhur ulama, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan sunnatun muakkadatun dan makruh bagi yang mampu untuk kemudian meninggalkannya. Tapi dalam mazhab Hanafi, justru hukumnya setiap tahun bagi yang mampu adalah wajib berkurban selama dia tidak dalam keadaan musafir. Kalau sudah disebut wajib dalam hukum taklifi, maknanya orang yang mampu kemudian tidak berkurban setiap tahunnya dan dia adalah mukim, tidak sedang musafir, adalah berdosa. Mazhab Hanafi mengemukakan pendapat yang agak lebih tinggi daripada pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah tadi, dengan mengatakan wajib setiap tahunnya atas yang mampu berkurban selama dia masih tidak dalam keadaan musafir. Mereka berdalil di antaranya adalah dengan hadis, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang ada kemampuan secara finansial, walam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, ya, maka dia tidak sekali-kali mendekati tempat solat Aidul Adha.
Jadi mazhab Hanafi memahami ancaman ini mesti ya untuk sesuatu yang kategorinya wajib karena keras. Tidak boleh sekali-kali mendekati tempat solat Idul Adha bagi yang mampu tapi tidak ikut berkurban dia. Tapi mazhab lain tadi yang jumhur mayoritas para ulama menanggapi ancaman Rasulullah ini dibawa kepada makna karaahiyah, artinya makruh kalau mampu tidak berkurban. Kenapa tidak sampai wajib? Karena ada dalil lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian melihat hilal bulan sabit tanda masuknya 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan ada di antara kalian yang mau berkurban, maka hendaknya dia tidak memotong rambutnya, bulu-bulunya dan juga kukunya sampai dia berkurban. Apa yang ditangkap dari hadis ini bahwa ada pernyataan Nabi, idza arada ahadukum, apabila ada yang mau berkurban, berarti berpeluang untuk boleh kalau ada yang tidak mau berkurban. Ini yang ditangkap oleh jumhur ulama. Sehingga berkurban tidak sampai tadi bagi yang mampu derajatnya wajib, ya, sehingga ancaman tadi dibawa kepada makna karaahiyah. Nah, selanjutnya mereka juga berdalil, tapi hadis ini dilemahkan ya oleh mazhab Hanafi. Nabi SAW mengatakan, "Thalath alayya hunna faraidu wa alaikum tatawwa." Ada 3 hal atas saya adalah kewajiban, tapi bagi kalian umat saya itu adalah tatawwu, sunnah. Apa dia? Adalah pertama al-witr, salat witir setiap malam Nabi itu wajib. Yang kedua adalah salatul zuha, salat zuha tiap hari bagi Nabi wajib. Kemudian yang 3 adalah an-nahar, yaitu menyembelih hewan kurban. Bagi saya 3 tadi wajib, bagi kalian sunat. Tapi hadis ini dilemahkan oleh mazhab Hanafi. Kemudian juga ditemukan ada dari praktek para sahabat, ya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang tidak berkurban ya ketika Idul Adha itu sengaja untuk memperlihatkan kepada umat bahwa kurban bukan hukumnya wajib. Tapi mazhab Hanafi melihat bahwa mereka ini tidak berkurban ketika sedang musafir, sehingga mengatakan kalau sedang musafir memang tidak wajib, tapi dalam keadaan mukim baru itu adalah wajib. Tapi terlepas dari sedikit perbedaan pendapat tadi, tapi semuanya tentu mengatakan bagi yang mampu sangat-sangat dianjurkan untuk kemudian tadi berkurban. Sekarang kalau kita lihat memang kategori orang yang mukallaf untuk berkorban itu mampu itu seperti apa kriterianya. Mazhab Hanafi tadi yang mengatakan wajib selama dia tidak sedang musafir, tingkat kemampuannya itu tinggi diletakkan. Setelah dia kebutuhan pokoknya terpenuhi, nafkah yang wajib dinafkahi itu cukup, maka dia punya kelebihan daripada kekayaan yang itu 1 nisab emas untuk zakat emas. Ini maknanya 85 gram emas. Itu baru dianggap orang mampu yang wajib berkurban. Tapi mazhab yang lain dari Maliki, Syafi'i dan Hambali, kriteria mampu itu sederhana. Kalau mazhab Maliki mengatakan orang yang disebut mampu yang tadi sangat didorong untuk berkurban dan makruh kalau tidak berkurban, ya, adalah orang yang seluruh tadi nafkah yang harus dia nafkahi untuk kebutuhan pokok dan nafkah sudah terpenuhi, sehingga dia punya kekayaan yang cukup untuk tadi seekor kambing. Kalau kita sekarang mungkin yang 200.700.000. Dan uang sejumlah itu tidak dibutuhkan dalam setahun untuk keperluan lain yang itu mendesak. Ini kategori mampu dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i lebih ringan lagi. Ya, begitu juga mazhab Hambali mengatakan bahwa apa? Orang yang dianggap mampu dilihat hanya pada 4 hari saja dan 4 malam. Hari Raya Idul Adha, 3 hari tasyrik. Pada 4 hari ini orang itu kebutuhan pokoknya terpenuhi, nafkahnya tercukupi, kemudian punya kekayaan lebih yang cukup untuk seekor kambing, ini masuk kategori
mampu dalam pandangan mazhabnya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, begitu juga dalam pandangan mazhab Hambali. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan hikmah disyariatkannya ibadah kurban ini adalah pertama adalah syukur li ni'matillah al-muta'addidah, wujud syukur daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini yang beragam bentuknya dan jumlahnya begitu banyak yang pasti tidak mampu kita hitung, ya, jumlah apalagi kemudian nilainya. Yang kedua, ini adalah merupakan bentuk daripada kita bersyukur atas nikmat utama kita, yaitu umur di dunia ini. Sudah setahun yang lalu kita korban, masih diberi umur hidup lagi sampai dengan Idul Adha ini. Yang berikutnya, ini adalah juga bentuk daripada apa? Ya, kita menabung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bentuk daripada untuk kepedulian sosial kepada orang-orang fakir, at-tawassu'ah, ya, untuk orang fakir miskin, termasuk juga itu bisa dalam bentuk apa namanya, memberi hadiah kepada tetangga kita atau sahabat kita sekalipun itu adalah orang kaya. Maka para ulama mengatakan yang penting dari daging kurban itu adalah apa? Ada bahagian untuk fakir miskin, ya, yang jangan tidak ada. Tapi kemudian selanjutnya tidak ada sebetulnya yang mengikat berapa persen-persen, itu tidak ada. Tapi yang diusulkan paling bagus dibagi 3 adalah sepertiganya dimakan oleh orang yang berkurban, sepertiga dihadiahkan kepada siapa yang dia mau walaupun orang kaya, sepertiganya untuk fakir miskin. Dan mazhab Syafi'i juga mengatakan dalam kitab Al-Mu'tam fil Fiqh Syafi'i, kalau seandainya dia ambil sedikit untuk kemudian makan untuk keberkahan, yang lain dia sedekahkan ke fakir miskin, tentu itu juga lebih bagus karena bisa banyak fakir miskin terbantu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.